Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali melanjutkan taklim kita sebagaimana biasa. Sebulan satu kali membahas tentang masalah fikih, dan pada malam hari ini kita melanjutkan tentang hal yang berkaitan setelah berwudu. Kita sudah membahas tentang wudu dan cara wudu yang benar. Pada kesempatan ini kita membahas tentang adab-adab atau tata cara yang disunnahkan ketika kita memasuki kamar mandi. Ini namanya dalam bahasa kitab namanya adab dukhulul khala. Adab masuknya ke dalam kamar mandi. Kamar mandi ini banyak orang bermasalah di dalam kamar mandi. Kamar mandi ini dalam bahasa Arab namanya Baitul Khala. Khala itu nama daripada nama anak syaitan. Sehingga kalau memasuki kamar mandi itu harus menggunakan adab. Ada sopan santunnya, ada tata caranya. Kalau tata caranya ini tidak diterapkan, kita berarti tidak mengikuti cara Nabi. Yang pertama, kalau masuk kamar mandi pertama harus menutup kepala. Jadi harus kepala ini tertutup. Jangan masuk kamar mandi, apakah laki-laki atau perempuan, tidak menutup kepala. Jadi sunnah kita pakai kopiah. Kalau bisa kopiah yang khusus kamar mandi itu sudah kita siapkan khusus sendiri kopiahnya, lebih bagus. Jadi di rumah kita sudah kita siapkan kopiah ini untuk masuk kamar mandi. Tidak gabung dengan kopiah yang kita pakai sholat. Kecuali di luar rumah, mana yang kita pakai itu kita pakai masuk. Tapi kalau dalam rumah sebaiknya sudah ada kopiah khusus, kopiah yang memang masuk untuk kamar mandi. Kenapa harus pakai kopiah? Karena syaitan itu banyak di kamar mandi, dan syaitan itu paling suka masuk ke badan orang itu lewat kepala. Lewat apa namanya? Ubun-ubun. Paling suka syaitan itu masuk ke dalam badan orang itu lewat ubun-ubun. Dan mereka banyak di dalam kamar mandi. Wal jin wal syaitan wal iblis itu bersaudara, banyak nongkrong di kamar mandi. Bersaudara semua itu. Ada iblis, ada syaitan, wal ifrit, wal jan. Nah, ini semuanya satu rumpun. Pada ngumpul semuanya di dalam kamar mandi. Begitu orang masuk kamar mandi nggak pakai kopiah, tidak tutup kepala, dia masuk dari ubun-ubun. Ini harus diperhatikan. Setan juga suka masuk ke badan orang kalau dia minum atau makan pakai tangan kiri. Ah, ini kesempatan setan menyelundup. Menyelundup kalau dalam bahasa apa itu? Dalam bahasa pelabuhan. Menyelundup. Ya, nggak ada suratnya masuk. Nah, setan nunggu, setan itu menunggu. Kapan ini anak minum tangan kiri, dia masuk.
Kapan ini orang makan tangan kiri, dia masuk, numpang masuk dia, kesempatan, karena nggak ada penjagaan, portalnya terbuka, nggak ada portal, nggak ada hijab, dia nyelonong masuk. Sama masuk kamar mandi nggak pakai kopiah, dia masuk kesempatan. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat wanti-wanti kalau masuk kamar mandi harus pakai topi. Kecuali kita mau mandi, lain cerita. Memang kita mau mandi, tapi kalau kita hanya mau kencing, pakai kopiah. Kalau kita mau mandi jelas semuanya terbuka. Ini lain cerita. Pakai kopiah, pakai topi. Sudah siapkan dekat kamar mandi kita kopiah kita. Bahkan para ulama kalau kemana-mana dia pergi, kopiah khusus kamar mandi dia udah lipat, dia taruh di kantongnya. Kalau dia masuk kamar mandi, kopiah yang dia pakai sholat dia lepas, dia pakai kopiah yang khusus untuk masuk kamar mandi. Tapi bebas, tidak ada masalah. Yang paling inti, jangan masuk kamar mandi lagi mau buang air kecil, mau buang air besar, tapi kepalanya terbuka, nggak boleh. Kalau lupa dimaafkan karena nggak sengaja. Ini yang pertama, dipersiapkan. Yang kedua, kalau masuk kamar mandi, sunnah kita sebelum masuk itu baca doa. Sunnah baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth wal khaba'ith. Apa-apa yang tidak baik, aku mohon perlindungan kepadamu. Kalau sudah baca doa, masuk kamar mandi, jangan kaki kanan, nggak boleh. Dilarang keras. Nabi larang. Udkhulu bil yusra. Kalau masuk kamar mandi, jangan kaki kanan kata Nabi, pakai kaki kiri. Nanti kalau masuk masjid baru kaki kanan. Masuk rumah baru kaki kanan. Masuk kamar baru kaki kanan. Masuk musola baru kaki kanan. Tapi kalau masuk kamar mandi jangan kaki kanan, nggak boleh. Dilarang sama Nabi Muhammad. Nggak mungkin Nabi larang kecuali pasti ada sesuatu. Nabi Muhammad ini nggak punya waktu bicara yang kosong, nggak ada waktunya. Nabi Muhammad ini singkat aja 23 tahun harus disampaikan semua yang baik untuk penghuni bumi, harus semua disampaikan. Yang dibutuhkan, kalau masuk kamar mandi tidak perlu bebas kaki apa saja. Nabi Muhammad gak mungkin mau buang waktu mau ngajarin umatnya masuk pakai kaki kiri. Detik-detik umur waktu Nabi itu berharga sekali. Gak mungkin mau buang waktu Nabi mau ajarin sesuatu yang tidak manfaat. Gak mungkin, mustahil. Kalau Nabi udah bilang berarti ada manfaat. Kalau nggak ada manfaat, Nabi nggak kasih tahu, biarin aja. Tapi karena ada manfaat, ada mudarat, Nabi ingatkan. Makanya kalau kita masuk kamar mandi, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, harus kita berpikir dulu, kaki kita siapkan yang mana kita mau pakai. Jangan main masuk keluar, nggak ada aturan. Jangan, itu orang awam. Orang yang nggak pernah hadir majelis taklim, dia nggak tahu hukum, dia nggak baca kitab, dia nggak pernah hadir majelis taklim, dia nggak tahu. Tapi kalau kita yang udah hadir, sudah dengar ini ilmu yang begitu baik, yang begitu berharga, kita amalkan. Kalau diamalkan ilmu itu, kata guru-guru saya, kalau diamalkan nanti ada cahayanya. Setiap ilmu yang kita dengar, kita amalkan, ada cahaya Allah kasih. Setiap ilmu kita dengar, kita amalkan, ada cahaya. Nanti jadwal kita keluar dari kamar mandi, baru kita siapkan kaki kanan. Kalau lupa,
kalau kita lupa, kita mundur. Misalnya kita masuk, lupa Allah, kaki kanan duluan, keluar lagi. Keluar lagi kaki kanan, baru masuk lagi kaki kiri. Walaupun kita kebelet, walaupun ini udah kebelet, buru-buru, ya, udah di ujung tanduk. Begitu masuk lupa kaki kanan, mundur, keluar lagi kaki kanan, baru masuk kaki kiri. Kalau dalam keadaan kebelet dia siap mundur dan mau mengulangi mengikuti sunnah Nabi, apalagi kalau nggak kebelet, berarti dia udah aman, sunnah udah masuk di dalam dadanya. Berarti sunnah Nabi Muhammad itu sudah meresap di dalam badannya dia. Lagi kebelet aja dia mundur, apalagi kalau nggak kebelet. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kalau seseorang itu di dalam toilet, yang ketiga, kalau seseorang dalam toilet, dia nggak boleh berbicara, nggak boleh berbicara. Ngomong itu nggak boleh, apalagi nyanyi, apalagi nyanyi. Ada orang paling suka nyanyi di kamar mandi. Ya? Nyanyi dari kamar mandi. Rupanya dia mau jadi penyanyi, gagal. Nyanyi sendiri di kamar mandi. Nggak boleh. Itu kebiasaan yang dilarang. Kita bayangkan begini aja bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau kita, orang kasih salam sama kita, Assalamualaikum, kita wajib menjawab, wajib. Kalau kita nggak jawab, dosa kita. Memberi salam itu hukumnya sunnah, memberi salam sunnah. Tapi menjawab salam itu wajib. Kalau orang kasih salam sama kita, kita nggak jawab, kita berdosa. Bayangkan salam yang hukumnya wajib, kalau di kamar mandi kita nggak boleh jawab, padahal wajib hukumnya. Tapi karena kita lagi di dalam kamar mandi, jawab salam yang wajib itu gugur. Bagaimana yang wajib aja gugur hukumnya, bagaimana kalau ngomong yang tidak wajib? Yang wajib menjawab salam nggak boleh kalau di dalam kamar mandi, apalagi ngomong sembarangan sesuatu yang tidak wajib. Kecuali udah darurat. Kalau udah darurat itu nggak kena hukum. Ad-darurah tubihul mahdurat. Itu kaidah dalam usul fikih. Semua yang darurat itu menghalalkan yang haram. Kalau udah darurat semuanya menjadi halal. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau orang di kamar mandi itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, termasuk merokok juga. Biasa lah. Itu kan jenis minuman, makanan itu. Dia lagi minta ilham di kamar mandi yang penuh jin, jadi ilhamnya jin yang kasih ilham. Gak boleh, hindar. Ya, merokok di kamar mandi tidak boleh. Bagaimana itu bisa betah di kamar mandi sambil merokok? Ya, jadi itu dihindari. Kalau kita menghindari itu karena kita ingat Nabi Muhammad melarang, nanti Allah gantikan kita dengan pahala yang besar. Allah ganti dengan pahala yang besar karena dia tinggalkan karena Nabi Muhammad. Dia menghargai apa yang Nabi Muhammad perintahkan, dia tinggalkan karena Nabi. Allah pasti balas. Kalau buang air itu
sunnahnya laki-laki atau perempuan, sunnahnya itu jongkok, jangan berdiri. Ya, laki-laki nggak boleh buang air itu berdiri, kencing berdiri nggak boleh, makruh, makruh. Jadi bagaimana kencingnya? Duduk, buka itu celana, duduk yang benar. Kalau kita berdiri, kencing berdiri, itu nanti nyiprat kencingnya, buat pantulan. Jadi begitu kencing itu bus kena di tempat WC itu, dia muncrat begini, kena di celana kita. Kita pakai sholat celana kita sampai bengkok, bagaimana mau diterima sholat kita? Udah penuh kencing. Kenapa? Karena waktu dia kencing, cipratannya itu kena di celana, mantul lagi. Makanya Nabi Muhammad katakan, kata Nabi dalam sabdanya, aku udah keliling kubur, kata Nabi, udah keliling kubur. Paling banyak aku perhatikan, kata Nabi, orang di kubur itu disiksa masalah kencing. Amatil adabil qabri minal bauli. Aku dikeliling kuburan, kata Nabi. Dari satu kubur ke kubur yang lain, aku perhatikan semua paling banyak masalah dalam kubur, masalah kencing. Kenapa? Belum tuntas kencingnya, dia udah tutup reslet dan celananya. Kencing berdiri, muncrat lagi itu kencingnya ke celananya, ke sarungnya. Dia nggak perhatikan, sembarangan masalah kencing. Makanya Nabi katakan masalah kubur ini paling banyak masalah kencing. Kan Nabi Muhammad itu, ibu-ibu, bapak-bapak, dia kalau lewat kuburan itu dia tahu keadaan dalam kubur ini, manusianya bagaimana nih, mayat ini. Apakah dapat nikmat, apalagi diazab, apalagi duduk, apalagi tidur, apalagi nggak ada, atau lagi ada. Dilihat semua sama Nabi, jelas. Bahkan ada dialog, bisa terjadi dialog antara Nabi dengan ahli kubur. Lalu Nabi sampaikan sama sahabat, kata Nabi, aku sudah keliling, aku lihat ke kuburan ini paling banyak masalah kencing di dalam kubur, diazab. Jadi kita kadang-kadang ada orang lama di kamar mandi, selama tidak sampai was-was, tidak apa-apa. Tapi kalau was-was nggak boleh. Al Habib Ali bin Tahir, Habib Ali bin Muhammad bin Tahir Al Haddad yang di Bogor itu, dia kalau udah masuk kamar mandi bisa sampai 1 jam. Memang dia bersih, dia cuma orangnya nggak sembarangan. Banyak yang seperti itu. Tapi kita nggak disuruh berjam-jam. Jangan juga 2 menit baru masuk dia keluar. Bagaimana kencingnya tuh? Perasaan baru masuk, masih netes-netes sudah first keluar. Cepat benar kamar mandi, kilat. Nggak boleh juga. Perhatikan, duduk dulu, berdaham. Udah selesai, kuncingnya udah selesai, sudah tuntas, sampai tetes terakhir, udah tuntas, tambah lagi 1 kali berdaham. Nah, udah selesai, baru dia istinja. Supaya betul-betul jangan dia lagi jalan 2 langkah, netes lagi. Nanti kena celananya, kena sarungnya dia pakai sholat. Ini kan ada hubungan terus, berantai terus. Sholat syaratnya harus suci, pakaian harus suci, celana harus suci. Nah, itu semua yang kita harus perhatikan. Makanya di rumah kita itu perhatikan airnya. Kadang-kadang ada WC duduk, lalu embernya di bawah. Jadi bagaimana kalau dia kencing, dia cebok muncrat ke situ, ember itu lagi dia pakai. Mestinya embernya lebih tinggi supaya yang dia nyebok di sini nggak muncrat ke ember. Ini perlu diperhatikan. Toiletnya sampai batas setinggi ini. Toiletnya dia duduk di sini. Embernya di sini. Jadi kalau dia duduk di sini, dia cebok, netes kemari, muncrat kemari. Mestinya embernya lebih tinggi. Ini semua hal-hal kecil, tapi kaitannya harus diperhatikan.
supaya bersih, supaya bersih. Dan kalau masuk kamar mandi harus pakai sendal, tertutup kepala, kakinya nggak boleh terbuka. Tidak boleh masuk kamar mandi itu nggak pakai sendal. Makruh, hukumnya makruh. Jadi udah siapin sendal khusus buat kamar mandi. Jangan sendal dari luar, dia masuk kamar mandi, dia keluar lagi. Memang itu sendal parkirnya di depan kamar mandi, parkirnya di situ. Nggak kemana-mana lagi dia. Jangan dari kamar mandi dia masuk keluar, akhirnya kotor di mana-mana. Jadi sunnah kalau masuk kamar mandi itu pakai sendal. Beli sendal swallow khusus, parkir di depan kamar mandi. Kapan dia mau masuk dia pakai sendal. Dia keluar kamar mandi dia parkir sendal di situ. Nanti dia masuk lagi dia pakai itu sendal. Sunnah, bukan sesuatu kebiasaan ulama atau kebiasaan orang, bukan. Nabi yang atur ini. Nabi katakan jangan masuk kamar mandi hafidul rijlain. Jangan kamu masuk kamar mandi itu kakimu itu terbuka, nggak pakai sendal, jangan. Nanti kalau sendalnya ibu-ibu udah licin, udah lama dipakai, ganti. Kadang-kadang udah licin, nanti berbahaya. Ganti lagi sendal yang baru supaya nggak terpeleset di kamar mandi. Karena kadang-kadang sendal itu lama-lama dipakai udah haus. Begitu dia masuk kamar mandi ada sabun sedikit kepleset, bahaya juga. Jadi sendalnya itu kira-kira udah berapa bulan udah mulai dia ganti lagi dengan sendal baru. Atau kalau di Jawa biasanya pakai bakya, ya. Sendal kayu itu juga mesti diperhatikan, jangan sampai kakinya sudah halus. Ini sunnah-sunnah yang berkaitan dengan qada'il hajah, berkaitan dengan urusan kamar mandi. Kemudian kalau kita bangun rumah ada rezeki, ya Bang Ari, kalau ada rezeki kamar mandinya jangan menghadap kiblat. Jangan kamar mandi kita, toiletnya itu maksud saya, tempat buang air itu, toiletnya, WC-nya itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan, menyamping begini. Kiblat adanya di kiri kita atau kiblat di kanan kita. Jangan kiblat adanya di badan kita. Kalau orang kamar mandinya menghadap kiblat, itu mempersempit rezeki. Kalau rumahnya itu kamar mandinya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu dampaknya mestinya dia dapat rezeki dalam 1 bulan 10 miliar, dapatnya cuma 100.000. Banyak rezekinya hilang. Kenapa? Dia setiap mau buang air dia menghadap kiblat. Dia kencing menghadap kiblat. Nah, sementara kiblat ini orang pakai sujud, orang pakai berdoa, orang pakai menangis, orang pakai berzikir, dia pakai kencing. Malaikat marah, malaikat marah, malaikat Ka'bah marah. Karena ini arah kiblat ini nggak boleh dipakai. Buang hajat, ngeludah aja ke kiblat nggak boleh. Ngeludah, kalau kita mau buang ludah, kiblatnya ke sono, kita buang sono nggak boleh. Penghormatan sama Ka'bah. Nabi Muhammad larang, jangan meludah menghadap kiblat, apalagi buang air kecil, apalagi berak, apalagi kencing. Kiblat ke sono dia belakangnya, nggak boleh. Makanya WC-nya itu. Nah, kalau misalnya sekarang Ustadz WC saya udah terlanjur menghadap kiblat, nggak apa-apa. Kalau ibu bapak mau buang air nyamping begitu, nggak apa-apa nyamping. Biar WC-nya ke sono, badan kita ke sana. Kan yang penting masuk di lubang. Yang penting masuk. Yang penting kita hajat kita keluar, aman, kita nggak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Ini kaitannya sama rezeki. Kita butuh rezeki yang banyak.
Udah satu masalah, malaikat pembawa rezeki nggak suka sama kita. Karena setiap hari kita menghadap kiblat buang air, membelakangi kiblat nggak boleh. Nah itu harus diperhatikan. Nggak usah kita menyesal. Waduh bagaimana WC saya ini sudah menghadap kiblat. Nggak apa-apa. Kalau mau buang air, kamu menyamping, jangan menghadap kiblat. Usahakan, kecuali sempit. Memang WC-nya sempit, nggak bisa kecuali menghadap dan membelakangi kiblat. Apa boleh buat? Kita mohon perlindungan sama Allah. Ini bukan niat kita, tapi kejadiannya seperti ini. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Gak bakal kena hukum kita karena keadaan. Tapi kalau bisa menyamping, menyamping. Nah, ini sunnah-sunnah berada di dalam kamar mandi. Kalau hajat seseorang itu sudah terpenuhi, maka dia jangan lama-lama di kamar mandi. Makruh hukumnya. Segera selesai hajatnya dia keluar. Kalau dia duduk menghayal, udah selesai nih hajat, dia menghayal, makruh, gak boleh. Jadi kata Nabi, kalau sudah selesai hajatmu, keluar cepat. Jangan lama-lama di kamar mandi, karena tidak baik duduk lama-lama di kamar mandi. Seperti itu sunnah-sunnah. Nah, ini hadirin dan hadirat, adab qada'ul hajah ini sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam sehari-hari kita. Kalau bisa kita ajarkan sama teman kita, saudara kita ajarkan supaya kita dapat pahala menyebarkan ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Saya mau tambahkan satu macam tentang bab namanya khisalul fitrah. Apa itu khisalul fitrah? Khisalul fitrah itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam kesehariannya, yang dituntun dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semua kitab fikih pasti ada bab khusus namanya khisalul fitrah, tentang fitrah manusia yang dibutuhkan oleh manusia dalam keseharian. Kurang lebih ada 30 masalah yang berkaitan dengan khisalul fitrah. Di antaranya yang penting adalah tadtiyatul awani. Ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, khususnya ibu-ibu. Khisalul fitrah yang pertama, semua tempat-tempat makanan dan minuman yang ada dalam rumah kita, jangan kita biarkan dalam satu malam terbuka. Jangan satu malam tempat makanan itu atau minuman itu terbuka kayak begini nih. Ini terbuka, ini nggak ada tutupnya. Ini terbuka. Satu malam terbuka. Kita bangun pagi subuh, lalu kita lihat ini tempat air terbuka, lalu kita minum, nggak boleh. Ini air nggak boleh diminum. Ini air sudah nggak boleh diminum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan, jangan biarkan tempat minuman kamu, makanan kamu satu malam terbuka. Kalau tidak ada penutup, jangan diminum lagi. Apa sebabnya? Nabi katakan, fi lailah minal layali mubhimah. Ada satu malam dari 360 hari, 360 malam. Nabi katakan ada satu malam dalam 360 malam itu, ada satu malam Allah turunkan bala, Allah turunkan penyakit. Kata Nabi itu Laila Mubhimah. Malam itu nggak tahu malam keberapa, hari keberapa, tanggal berapa, bulan apa, nggak
dia masuk ke situ, lalu diminum dan dimakan oleh orang tersebut. Kalau jadwalnya pas tadi malam itu jadwal turun penyakit, kesihan dia akan kena penyakit. Makanya nggak boleh makanan minuman itu terbuka satu malam, terbuka nggak boleh. Wa yustahabu fil awani taghtiyah walau bihatti walau biudin hutta fawqa aniyah. Dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan, beliau menyatakan disunahkan setiap bejana-bejana itu tertutup. Kalau nggak ada penutupnya, walau biud, walaupun hanya sebatang macis diletakkan di atas ini sebatang ini, hutta fawqa aniyah, sudah cukup. Kayu misalnya kayu, coba pinjam sedotan. Misalnya sedotan ini, malam-malam kita mau tidur atau pulpen kita taruh begini. Tapi kalau cuman sekedar taruh di atas, udah aman. Kita tidur, kita bangun subuh, kita angkat ini, kita minum, nggak apa-apa, nggak kena penyakit. Kalau malam itu jadwalnya turun penyakit, terhambat dia. Tapi syaratnya kalau hanya sekedar batang kayu atau sendok kita taruh gini, syaratnya harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting ini ibu-ibu, bapak-bapak, penting ini. Ini bab khusus dibahas, namanya Khisalul Fitrah. Kalau nggak belajar nggak dapat ini ilmu ini, nggak dapat. Ini kitab-kitab besar ini semuanya bahas ini. Imam Bajuri ini ada 2 jilid, dia bahas ini. Babnya ada di sini, namanya Taqtiyatul Awani, al-bab bab awani. Bagaimana sunnah Nabi dalam cangkir-cangkir kalau dalam satu malam. Begitu juga makanan nggak boleh terbuka. Saya kalau di rumah bangun subuh, lihat itu galon air nggak ketutup, pagi-pagi pakai buat siram bunga. Sayang Ustaz? Enggak, lebih sayang kalau kena penyakit. Ini 5.000 harganya, 5.000, penyakit mahal obatnya. Lebih baik ini 1 galon siram buat bunga. Kenapa? Nggak ditutup satu malam, lupa ditutup, nggak berani kita minum. Kenapa Nabi bilang dalam satu malam, ada satu malam nggak tahu malam keberapa, ada turun penyakit. Dia turun kepada tempat-tempat yang terbuka, nggak tertutup. Nah, ini yang kita nggak lihat penyakit. Kalau yang dilihat oleh mata kita, manfaat menutup tempat itu, manfaatnya kalau secara mata kita yang terlihat aman dari mungkin ada binatang masuk, mungkin ada kecoa, mungkin ada cicak, mungkin ada ular, mungkin ada ular, macam-macam. Itu yang terlihat mata. Kalau kita udah tutup, kita punya gelas, aman ya, kita bangun, kita buka, kita langsung minum, aman. Udah pasti nggak ada binatang di dalam. Kenapa? Tertutup. Ini secara zahirnya manfaat yang bisa dilihat dengan mata kepala. Nggak usah dulu cerita penyakit yang dari langit, yang setahun sekali nggak tahu kapan datangnya. Ini yang depan mata, sudah pasti terhindar dari binatang. Coba bayangkan kalau malam-malam udah kita bangun jam 2 malam, jam 3 kita bangun, kita ambil gelas kita, gelasnya gelap, kita nggak tertutup, kita haus dan ternyata ada binatang. Bukan kita rugi, makanya Nabi suruh tutup. Itu salah satu manfaatnya. Pernah satu orang, karena dia takutnya kehilangan sunnah itu, waktu dia mau tutup nggak ada tempat penutup, dia ambil kayu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Satu malam, pas pagi-pagi dia lihat subhanallah,
ini ada ular ini. Ular ini mengitari di kayu itu, nggak masuk ke dalam. Ular nggak bisa masuk. Kenapa ular nggak bisa masuk? Ditahan sama Bismillahirrahmanirrahim. Kayu itu yang menahan ular untuk masuk. Berputar-putar di kayu itu ular itu. Berkat dia mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sama juga kalau kita tutup pintu rumah kita malam-malam, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar jin ifrit dari Maroko nggak bisa buka. Apalagi cuman izin dari Palupi. Biar jin dari Maroko nggak bisa buka. Kenapa? Ada Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau makanan minuman kita taruh pulpen atau kayu, baca Bismillahirrahmanirrahim, sihir binatang yang nggak baik nggak bisa masuk, terhambat dengan kekuatan kalimat la ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ibu-ibu ada manfaatnya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ada berkahnya dan bisa kita amalkan. Kita tutup setiap malam, kita punya tempat-tempat air, tempat-tempat makanan, jangan satu malam dia terbuka, nggak boleh lagi diminum, hindari, karena sehat itu mahal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sudah mencicipi kenikmatan-kenikmatan, aku nggak dapat lebih nikmat dari sehat. Nggak ada lebih nikmat dari sehat. Aku sudah lihat ini bumi ini, nikmat yang Allah berikan sama manusia, sudah aku perhatikan, nikmat yang paling istimewa sehat walafiat. Jadi kesehatan itu nomor satu. Dan aku sudah mencicipi, kata Sayyidina Ali, yang pahit-pahit di bumi ini, tidak ada yang lebih pahit dari kita berharap sama manusia. Tidak ada yang lebih nikmat dari sehat, dan tidak ada yang lebih pahit kita berharap kepada manusia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan keselamatan kepada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah makmurkan rezeki kita. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Bulan yang lalu kita mengadakan maulud di rumah ini, banyak yang menyumbang, tidak sempat disebut nama-namanya, dari tetangga, dari jamaah, ada yang menyumbang kue, ada yang menyumbang air, macam-macam. Saya nggak sempat ucapkan terima kasih dan tidak menyebut namanya. Hanya Allah yang membalas semua kebaikan mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.